PSB. Nah ini cap keberangkatan. Nah ini cap, kalau bapak dan ibu ke Cengkareng, kalau mau berangkat capnya ini bang. Nah ini sudah kita konfirmasi kepada kantor imigrasi Cengkareng bahwa capnya ini bukan cap kantor imigrasi Cengkareng. Sebenarnya secara kasat mata karena kita sesama petugas imigrasi kita sudah tahu, tapi untuk dalam bukti pengadilan tentu tidak bisa bicara seperti ini, harus dibuktikan oleh kantor imigrasi yang mengeluarkan, dan itu sudah ada suratnya. Nah ini adalah stiker, maaf, ini adalah izin tinggal elektronik ITAS namanya. Nah ITASnya ini pun juga dipalsukan oleh bersangkutan terhadap orang yang 4 orang tadi itu, seakan-akan mereka mempunyai izin tinggal terbatas di Indonesia, padahal ini tidak resmi dikeluarkan, tetapi buatan si aktor utama tersebut. Ya. Jadi membuat manipulasi identitas, ya, elektronik identitas melalui aplikasi. Dalam pemeriksaan ditemukan juga belangko kitab bentuk lama. Kalau dulu sudah dulu itu seperti ini kitab. Ini kitab kitab. Yang ini kitab, kalau biru kitab. Nah ini juga ditemukan. Nah untuk apa orang asing mempunyai seperti ini? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Karena apa? Karena ini belangko dokumen keimigrasian, orang asing nggak boleh punya, apalagi mempunyai belangko kosong seperti ini. Ya. Nah ini temuan barang bukti pada saat kita menemukan di rumahnya. Nah ini juga cap manifest dipalsukan juga. Ya. Ini dari barang bukti ditemukan. Cap juga dari Airport Media Stockholm dipalsukan juga. Ini luar biasa nih Pak, sampai dia membuat seperti ini ya. Tapi ini kita hanya aktor utamanya ya dia saja, karena ini semua barangnya di situ. Pak, ada kemungkinan keterlibatan pihak internal nggak Pak? Yang jadi salah satu visa asli ada yang sama dia dikondisikan di dalam bukti di laptop itu di scan, terus dihapus, ditukar namanya seakan-akan nama orang, jadi dibukti juga. Jadi memang ini sudah si otak ini sudah sedemikian rupa memasukkan semua data dengan maksud dan tujuan. Apabila itu sudah terekod bahwa yang bersangkutan tadi 4 orang ini yang 5 ya, setelah dia sudah punya izin tinggal di Indonesia, otomatis kan dia mengajukan visa nih ke kedutaan yang dituju. Tapi kalau kita lihat di bukti itu kedutaan ke Jepang yang rencananya, dari pemeriksaan juga mereka bilang akan di Jepang. Dan orang-orang ini juga membayar kepada orang pertama ini untuk bisa ke sana. Gitu. Tapi sebelum itu realisasi sudah keburu ketahuan petugas imigrasi. Nah untuk stiker ke Jepang itu ada juga ya, sudah dapat ya. Sudah ditempel, tapi kita waktu konfirmasi ke kedutaan Jepang, para petugas kita, teman-teman penyidik, mereka menjawab bahwa untuk yang menanyakan itu harus melalui dulu. Tapi kita dan itu yang penting kita sudah dapat terutamanya kita, tapi tadi sebenarnya itu untuk memperkuat saja, ternyata berhasil nggak gitu loh ke Jepangnya itu dengan ini stikernya, apakah stikernya asli atau palsu kita tidak tahu karena tidak ada jawaban. Cuman tujuan mereka memang ingin ke Jepang. Nah, motif mereka ke Jepang apa Pak hasil pemeriksaan? Ya tentu untuk bekerja atau apa? Ya pasti ekonomi. Pak, sebelum kasus ini terbongkar, mereka ada yang berhasil nggak diberangkatkan ke Jepang? Justru ini baru pertama kali. Yang pertama kali. Berapa lama Pak jeda sampai ketangkap itu dari? Sebenarnya dari operasinya mereka kalau kita dilihat sekitar berapa bulan? 9 bulan ya? Ada sih. Hampir setahun. Mereka menunggu terus sampai setahun di tempatnya mereka si aktor utama ini. Tinggal di sini. Iya, tinggal di sini. Kerawang. Sebelah mana Kerawang? Pak, menjaring kelima ini dari si pelaku aktor sama gimana? Cara medsos apa gimana Pak? Apa? Menjaring buat. Nawarinya gimana caranya itu? Hubungan keluarga. Oh, masih hubungan keluarga loh. Oh, nanti saya jelaskan dulu, nanti mungkin bisa tanyakan sama penyidiknya detailnya. Tapi saya kasih gambaran saja dulu. Nanti setelah itu pada saat tanya jawab mungkin seperti ini bisa tanyakan langsung ke penyidiknya. Karena saya bukan penyidiknya ya. Nanti saya bagi gambaran bahwa apa dari temuan kita tadi saya sampaikan itu, kita sudah koordinasi dengan baik juga dengan sesama penegak hukum khususnya kejaksaan, dan ini sudah masuk ke tahap P21. Jadi kita tinggal menunggu nanti kalau sudah P21 tentu kejaksaan dan pengadilan. Jadi kita sudah selesai melaksanakan tugas sebagai penyidik ya dalam hal ini dari divisi
divisi imigrasi dan dari kantor imigrasi Karawang untuk melakukan proses penegakan hukum. Jadi pengembangan penegakan hukumnya sudah berjalan dengan baik, ya, kerjasama dengan baik ya, di antara para penyidik kita, sehingga bisa masuk ke proses P21. Nanti untuk penegakan hukumannya tentu hakim nanti yang bukan kita. Di pengadilan apa Pak? Kenapa? Diadilinya di pengadilan apa? Pengadilan Karawang. Kerawang, Karawang. di pengadilan negeri sini. Iya, ada dari Karawang. Nah, ini adalah tadi kita lanjutkan lagi. Ini adalah tadi contoh stiker visa yang dimasukkan. Jadi ada yang blank nih, masih kosong. Ada juga yang sudah diisi oleh yang bersangkutan. Ya. Ini hasil printing bangku kosongnya dan ini. Nah ini yang saya bilang pada saat dia masuk, nah dia akan mendapat stiker visa izin masuk. Nah seperti ini. Nah ini pun dimasukkan juga oleh yang bersangkutan. Nah ini seakan-akan yang bersangkutan juga mempunyai telex bahwa yang bersangkutan telah diizinkan untuk masuk ke Indonesia. Tapi ini pun palsu juga, ya, bukan keluaran resmi. Bentuknya sama, bukan asli, tapi palsu ini. Ya, dibuat oleh dia dengan mungkin melihat contoh yang sudah dibuat oleh orang, dan terus dia masukkan sedemikian rupa. Ya. Dan ini pun juga dia memasukkan sampai ke rekening bank. Ya, tapi rekening bank ini kita nggak suratin ya, kira-kira gitu. Tapi intinya itu kita dapat data di laptopnya dia. Ya, jadi ada rekening bank, seakan-akan yang bersangkutan mempunyai Saldo. punya uang di sini. Gunanya untuk apa coba? Pasti gunanya untuk tadi pada saat mengajukan visa. Biasa. Mengajukan visa itu kalau kita keluar negeri Pak, ya diminta salah satunya bahwa rekening bank dari yang bersangkutan sebelum pengajuan visa itu sesuai bonafit atau tidak. Nah dia buat seperti itu. Ya, jadi dimanipulasi juga dengan si oknum ini tersebut maksudnya. Nah, ya aktor utamanya. Nah ini jadi bank-bank yang pasukan mandiri, ya kan? Ada Danamon juga, termasuk ini. Seakan-akan yang bersangkutan ini, si orang yang tadi 4 ini, seakan-akan mempunyai rekening bank dan punya sponsor. Ini perusahaannya juga. Kalau ini perusahaannya kalau dicek ya masalahnya. Ya, nah itu tidak ada. Jadi ini sama juga bodong. Seakan-akan bekerja di perusahaan ini, terus mempunyai gaji juga. Kalau kita lihat di beberapa bukti itu semua seakan-akan dia digaji berapa puluh juta di perusahaan itu, supaya itu tadi gunanya untuk pengajuan visa ke negara yang dituju. Tapi kalau saya lihat ini kan institut temuannya ke Jepang ya Pak. Dan pemirsa juga mereka menyatakan di Jepang ya. Ya, kira-kira itu ya. Ini tanda daftar perusahaannya juga dipalsukan, tapi dia tidak kita tidak tanya, cuma ini bukti yang kita dapat di luar yang dari sisi keimigrasian. Dokumen-dokumen yang dipalsukan yang kita temukan di dalam pada saat menyita itu. Lalu sertifikat gaji karyawan, sebelah bocah perusahaan yang kosong. Malah kita menemukan juga belangko ijazah. Coba sampai sedemikian rupa. Jangan anaknya palsu lagi. Iya, pasti orang IT. Ya. Ini profilnya. Ya. Mungkin itu yang bisa. Pak, kalau boleh tahu, kan katanya menikah sama orang Iya, Karawang. sudah 20 tahun. Oh, udah 20 tahun. Iya. Yang bersangkutan malah sudah punya anak. Bagian dari sindikat nggak sih Pak? Kayak penjualan orang gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang sindikat, tapi kan kalau sindikat harus ada orang-orang lain ya. Karena ini kan ketemunya kita langsung ke aktor utamanya nih. Jadi sendiri. Jadi kita bukan dari hasil pengembangan pada saat kita penyelidikan itu dia cerita bahwa ini bekerja sama dengan enggak. Justru dia dari awal dia menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Ini adalah maksudnya dia bukan menyatakan paspor itu juga waktu ditanya mana paspor yang tinggal di tempat Anda, itu kata teman-teman ini kejadiannya waktu pada saat mereka ke situ melihat di jendela itu ada orang gitu loh. Nah, terus teman-teman langsung masuk ke situ. Nah itulah terus langsung dibawa. Nah dari pemeriksaan itulah kita langsung ketahui saya sampaikan dari hasil pengembangan penyelidikan $2.000 Per orang Pak. per orang. Oh itu baru deh. Nah jadi gini, untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada penyidiknya untuk pertanyaan yang lebih teknisnya. Tapi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan, silakan gitu tanya jawab. Intinya bahwa hasil pengembangan hukum keimigrasian khususnya di Jawa Barat dan Karawang ya, itu
itu hasil yang sangat baik karena ini sesuatu yang kita temukan ini bisa dikatakan ini mau memasukkan orang dengan cara tidak resmi melalui negara kita. Ya, jadi ini juga buat perhatian juga buat sebenarnya kalau ada hal seperti ini juga teman-teman pers, kalau ada misalnya ada orang asing silakan bantu kami juga karena di tengah pandemi COVID ini memang agak sulit ya, kita mau kemana-mana juga khawatir, tapi teman-teman ini udah bisa berhasil, apalagi kalau teman-teman juga yang dari rekan-rekan pers melihat ada sesuatu, laporkan kepada kami dengan senang hati akan lanjutin laporan itu. Jadi kerjasama kita selain dengan masyarakat yang sangat penting juga termasuk Impora. Ya, jadi tolong